Assalamualaikum. Hari ini, yuk kita sama-sama merenungkan sebuah ayat yang luar biasa dari surat Ibrahim ayat ke-34. Ayat ini tuh benar-benar membuka mata kita tentang betapa melimpahnya nikmat Tuhan, tapi sekaligus ada paradoks yang cukup mengejutkan tentang gimana kita sebagai manusia seringkali meresponsnya. Mari kita bedah bareng-bareng. Ayatnya berbunyi, "Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat." Nah, disinilah inti dari diskusi kita kali ini. Coba kita fokus dulu ke bagian pertama dari pernyataan yang dahsyat ini. Poin pertama yang ditekankan di sini adalah kelimpahan nikmat Allah. Dan ini bukan cuma soal banyak ya, tapi benar-benar tak terhitung, tak terbatas. Coba kita renungkan sejenak. Berapa kali jantung kita berdetak hari ini? Atau berapa kali kita narik napas tanpa perlu mikir? Ayat ini negasin satu fakta simpel tapi dalam. Kalaupun kita coba ngitung semua nikmat, dari yang paling gede sampai yang paling kecil, kita pasti nggak akan sanggup. Ini bukan cuma soal matematika, tapi tentang menyadari betapa luasnya rahmat Allah yang menyelimuti kita setiap detik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jadi inti dari paradoks manusia. Setelah Allah ngejelasin tentang nikmatnya yang gak terbatas itu, ayat ini tiba-tiba secara mengejutkan langsung beralih menggambarkan gimana respon manusia pada umumnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dengan nikmat yang sebanyak itu, logikanya respons kita harusnya rasa syukur yang meluap-luap kan? Tapi Al-Quran justru membuka sebuah fakta yang ada di sifat dasar kita. Sebuah paradoks. Kata pertama yang dipakai itu zolim. Dan bukan cuma zolim biasa, tapi sangat zolim. Ini adalah kecenderungan kita buat gak adil, buat gak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya gimana? Kita dikasih sehat, malah dipakai buat begadang nonton yang gak jelas. Dikasih rezeki, tapi dipakai buat hal-hal yang gak diridhoinya. Nah, itulah salah satu bentuk kezoliman terhadap nikmat. Terus, sifat kedua yang jadi pasangannya adalah kafar atau sangat mengingkari nikmat. Ini adalah kecenderungan kuat dalam diri kita untuk lupa, untuk abai, atau bahkan sama sekali nggak ngakuin karunia yang udah diterima. Kita baru sadar nikmatnya sehat pas lagi sakit, kita sering ngeluh pas hujan, lupa kalau air itu sumber kehidupan. Jadi kita tuh bukan cuma sering nggak adil loh, tapi juga seringkali nggak tahu terima kasih. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ini adalah gambaran umum dari tabiat manusia. Seperti yang bisa kita lihat di sini, selain zolim dan ingkar, ada juga sifat bodoh, nekat dalam berbuat dosa, dan seringkali lalai. Bisa dibilang inilah kondisi default kita kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada petunjuk. Tapi apa ini artinya kita semua terjebak dalam kondisi ini selamanya? Oh, tentu saja enggak. Al-Quran itu enggak pernah menyajikan masalah tanpa ngasih jalan keluarnya. Ayat ini dan penjelasannya nunjukin ada cara buat kita bisa bebas dari kelalaian ini. Nah, ini dia kuncinya. Pengecualiannya adalah bagi mereka yang Allah beri hidayah atau petunjuk. Petunjuk inilah yang bisa mengubah segalanya. Di slide ini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Di sisi kiri itu sifat dasar manusia. Cenderung zalim, ingkar, dan lalai. Tapi lihat di sisi kanan, setelah dapat petunjuk, sifat itu berubah total. Manusia jadi pribadi yang sadar akan nikmat dan mensyukurinya, tahu apa hak-hak Tuhannya, dan berusaha buat menunaikannya. Petunjuk dari Allah itu benar-benar pembeda utamanya. Sekarang pertanyaan terakhirnya, buat apa sih semua nikmat ini terus-terusan dikasih ke kita? Ternyata ada tujuan yang sangat mendalam di balik semua karunia ini. Jadi tujuan dari semua nikmat ini adalah untuk memicu 3 respons utama dari kita. Yang pertama, untuk menginspirasi kita supaya bersyukur. Yang kedua, untuk mendorong kita agar selalu ingat Allah atau berzikir. Dan yang ketiga, untuk memotivasi kita agar terus berdoa dan memohon kepadanya, karena yaitu tadi, nikmatnya pun datang tanpa henti. Tentu saja, ini adalah pemahaman kita dari sebuah ayat yang agung. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bissawab, hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bahasan singkat kita ini bermanfaat ya. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami terus dengan like dan subscribe. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.